Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabrina Aprilia Putri dengan NIM G002523 dari kelompok B7. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan laporan praktikum anatomi blok 2.2 sistem kardiorespirasi. Laporan 1, saat kegiatan bermain, Rusdi, seorang anak laki-laki usia 4 tahun, tiba-tiba berhenti berlari karena sesak napas. Dengan bibir dan ujung jari tampak kebiruan. Rusdi kemudian berjongkok beberapa saat hingga kondisinya membaik. Ibunya menyampaikan bahwa sejak bayi, anak sering mengalami kebiruan terutama saat menangis atau lelah, dan pernah didiagnosis dengan tetralogi of Fallot. Pertanyaannya, jelaskan sirkulasi fetal. Jelaskan salah satu gangguan akibat gagalnya penutupan struktur fetal setelah lahir. Jelaskan vaskularisasi arteri, vena, dan jantung. Yang pertama adalah sirkulasi fetal. Dimulai dari plasenta, akan mengalirkan darah ke vena umbilicalis yang kaya akan oksigen, lalu lanjut ke ductus venosus, aranti, lalu ke vena porta hepatica, ke vena cava inferior, dan masuk ke atrium dextra. Nah, di atrium dextra ini ada foramen ovale, atau sebuah lubang yang sepertiganya akan ke ventriculus cordis dexter, lalu mengalirkan darah ke pulmonal, dan sisanya akan menuju ke atrium sinistra, yang akan melanjutkan ke ventriculus cordis sinister, lalu ke aorta, dan akan mengalirkan darah ke sistemik seluruh tubuh, lalu kembali ke core melalui vena cava superior et inferior, lalu masuk ke atrium dextra, lalu ventriculus cordis dexter, dan sebelum turun ke pulmonal akan masuk ke ductus arteriosus botali yang kaya akan CO2. Lanjut ke aorta descendens, arteri iliaca communis, lalu ke arteri umbilicalis, dan akan kembali lagi ke plasenta. Sirkulasi fetal akan berbeda dengan sirkulasi pasca kelahiran, karena terdapat pembuluh umbilicales, ductus venosus, ductus arteriosus, dan foramen ovale. Nah, setelah bayi lahir akan terjadi beberapa perubahan, yaitu foramen ovale akan menutup menjadi fossa ovalis, lalu ductus arteriosus akan menjadi ligamentum arteriosum, ductus venosus akan menjadi ligamentum venosus, lalu vena umbilicalis akan menjadi ligamentum teres hepatis. Selanjutnya adalah tetralogi of Fallot. Tadi, seperti yang diketahui di soal, anak ini saat kecil pernah didiagnosis tetralogi of Fallot. Merupakan kombinasi dari 4 kelainan kongenital atau bawaan lahir. Yang pertama adalah ventricular septal defect. Ini ada lubang abnormal pada septum interventricularis. Jadi di antara ventricle dexter et sinister ini ada lubang abnormal. Selanjutnya adalah pulmonary valve stenosis atau penyempitan katup pulmonal sehingga darah yang menuju paru-paru akan berkurang. Seperti ini. Selanjutnya adalah dextroposition aorta, yaitu pergeseran aorta ke kanan mengikuti ventricular septal defect yang terbentuk. Aorta akan tergeser ke sebelah kanan. Lalu, right ventricular hypertrophy atau penebalan otot ventrikel kanan akibat kerja jantung kanan yang terlalu berat sehingga dapat menyebabkan gagal jantung. Selanjutnya adalah gangguan struktur fetal setelah lahir. Yang pertama ada patent foramen oval. Itu foramen oval yang persisten sejak lahir. Seharusnya kan patent foramen oval akan menutup menjadi fossa ovalis, kan tapi di patent foramen oval ini dia gagal menutup yang menyebabkan left to right shunt. Jadi darah bisa mengalir dari atrium sinister ke atrium dexter. Selanjutnya adalah atrial septal defect atau ketidaksempurnaan penutupan septum interatrial yang menyebabkan jantung bocor. Sama seperti patent foramen oval akan menyebabkan left to right shunt. Lalu ada ventricular septal defect, itu ketidaksempurnaan penutupan septum interventrikular, berarti antar ventricle, sama menyebabkan left to right shunt. Lalu ada patent ductus arteriosus,
Ductus arteriosus yang persisten terhubung dengan aorta descendens. Saat fetus normal seharusnya akan terobliterasi menjadi ligamentum arteriosum botali yang akan mengakibatkan darah masuk ke aorta dari truncus pulmonalis. Selanjutnya adalah vaskularisasi core. Pertama ada arteri, dimulai dari aorta descendens, akan bercabang menjadi dua, yaitu arteri koronaria dextra dan arteri koronaria sinistra. Arteri koronaria dextra akan bercabang menjadi tiga, ada ramus nodus sinus atrialis, ini, lalu ada ramus marginalis dextra, ini, dan ada ramus interventricularis posterior atau posterior descending artery. Ada juga arteri koronaria sinistra yang akan bercabang menjadi dua, yaitu ramus interventricularis anterior, ini, lalu cabang lagi menjadi ramus lateralis. Ada juga ramus circumflexus, berlanjut menjadi ramus marginalis sinistra. Untuk vaskularisasi vena, mayoritas vasa venosa pada core akan bermuara pada sinus coronarium menuju atrium dextrum. Ada vena cardiaca magna, vena cardiaca parva, vena cardiaca media, vena cardiaca posterior, vena oblique arteria sinistra, dan vena posterior ventriculi sinistra. Lalu ada juga pengecualian untuk vena cordis minime akan bermuara langsung ke atrium dextrum melalui foramina venarum cavarum. Lanjut untuk soal nomor 2. Saat musim hujan, Padi mengeluhkan hidung tersumbat yang berlangsung beberapa hari, disertai nyeri pada daerah pipi yang memberat saat menunduk. Ia juga merasakan lendir kental mengalir ke tenggorokan. Pada pemeriksaan, dokter mencurigai adanya peradangan pada sinus maxillaris yang berkaitan dengan gangguan drainase de meatus nasi medius. Pertanyaannya, jelaskan sinus-sinus paranasal yang terdapat pada lubang hidung beserta fungsinya. Sebutkan pembagian meatus nasi dan lubang muara atau drainase masing-masing sinus. Jelaskan mengapa sinus maxillaris lebih sering mengalami sinusitis dibandingkan sinus lainnya. Sinus paranasal. Oke, jadi sinus paranasal merupakan sekelompok rongga di dalam tulang kraniofasial yang berhubungan dengan kavum nasi melalui ostium. Ada 4 sinus paranasal. Ada sinus frontalis yang berwarna kuning, di gambar. Ada juga sinus ethmoidalis yang berwarna hijau. Nih. Ada sinus sphenoidalis yang berwarna biru. Dan sinus maxillaris yang berwarna orange. Apa sih fungsi dari sinus paranasal? Nah, sinus paranasal ini berisi udara dari bagian pernafasan rongga hidung ke dalam kranium. Sinus paranasal memiliki beberapa fungsi, yaitu mengurangi berat relatif tengkorak, meningkatkan resonansi suara, sebagai penyangga terhadap trauma wajah, melindungi struktur yang sensitif dari fluktuasi suhu yang cepat di hidung, serta menghangatkan udara respirasi, dan berperan dalam pertahanan tubuh. Selanjutnya adalah meatus nasi dan muara sinus paranasal. Oke, jadi kita mengetahui kalau di hidung itu ada 3 bangunan ya. Concha nasalis superior, concha nasalis media, dan concha nasalis inferior. Nah, konka-konka ini akan membuat suatu ruangan. Ada 4, yaitu recessus sphenoid nasalis, meatus nasi superior, meatus nasi media, dan meatus nasi inferior. Meatus-meatus ini akan menjadi muara dari sinus paranasal. Yang pertama, untuk recessus sphenoidale akan menjadi muara dari sinus sphenoidalis. Lalu untuk meatus nasi superior akan menjadi muara dari cellulae ethmoidalis yang posterior. Untuk meatus nasi media, di sini ada beberapa bangunan. Yang pertama ada bula ethmoidalis yang berbentuk kubah ini akan menjadi muara dari cellulae ethmoidalis yang media. Lalu ada hiatus semilunaris yang ini. Dia merupakan saluran melengkung di bawah bula ethmoidalis yang
jadi muara dari sinus maxillaris. Lalu selanjutnya ada infundibulum ethmoidal yang berada di ujung anterior hiatus semilunaris menjadi muara dari sinus frontalis dan cellulae ethmoidalis anterior. Selanjutnya, untuk meatus nasi inferior merupakan muara dari ductus nasolacrimalis yang berfungsi untuk mengalirkan air mata dari saccus conjunctivalis oculi. Ini maxillaris. Oke. Selanjutnya adalah alasan mengapa sinus maxillaris lebih sering mengalami sinusitis dibandingkan sinus-sinus lainnya. Yang pertama, pokok masalahnya adalah yang melawan gravitasi. Berbeda dengan sinus-sinus yang lain, ostium sinus maxillaris terletak di bagian atas. Artinya, lendir harus bergerak mendaki melawan gravitasi untuk bisa keluar. Jika silia tidak bekerja maksimal, lendir akan mudah mengendap di dasar sinus. Jadi, ostiumnya itu berada di atas dan jadi lebih mudah mengendap. Perbandingannya dengan sinus frontalis, ostiumnya itu berada di bawah, sehingga lendirnya tidak mudah mengendap. Selanjutnya adalah anatomi salurannya yang sempit dan berkelok. Saluran keluarnya disebut dengan kompleks osteomeatal, sangat mudah tersumbat hanya karena pembengkakan kecil akibat flu atau alergi. Saat tersumbat, bakteri akan cepat berkembang biak di dalamnya. Selanjutnya adalah lokasinya yang sangat dekat dengan gigi rahang atas. Karena dasar sinus ini berbatasan langsung dengan akar gigi geraham, infeksi pada gigi bisa dengan mudah bocor dan naik ke atas dan dapat memicu infeksi sinus. Jadi kombinasi antara letak saluran di atas, lalu jalurnya yang sempit, dan kedekatannya dengan akar gigi yang membuat sinus maxillaris menjadi paling rentan terkena sinusitis. Ya, baru di sini. Baik, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah perkataan, saya meminta maaf. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.